Mari anak-anak lipat tangan, tunduk kepala, tutup mata. Mari kita berdoa. Sesuai dengan pujian yang kami naikkan Tuhan. Kami rindu, kami ingin Tuhan, Engkau ada, Engkau hadir di setiap langkah kehidupan kami Tuhan. Kalau pada pagi hari ini Tuhan, kami akan memulai segala aktivitas kami. Kiranya Tuhan, biarlah hikmat-Mu selalu turun atas kami Tuhan. Terlebih Tuhan, kami akan mencari kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang kami dengar, yang kami baca, yang kami renungkan, menjadi terang, menjadi pelita, untuk menuntun langkah kehidupan kami Tuhan. Ajari kami Tuhan, mampukan kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang semakin hari yang memiliki hubungan semakin intim dengan Engkau Tuhan. Memiliki hubungan yang erat dengan Engkau Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk dapat mengerti, terlebih mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku dari kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami sambut firman-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik anak-anak, pada pagi hari ini firman Tuhan ada di Yohanes 15 ayatnya yang ke-7. Sekali lagi, firman Tuhan kita pada pagi hari ini ada di Yohanes 15 ayatnya yang ke-7. Mari kita baca bersama-sama. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Sekali lagi. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Amin. Di sini kita diminta ketika kita selaku anak-anak Tuhan ada di dalam Tuhan dan Tuhan ada di dalam kita. Apapun yang kita ingin, yang kita ingin capai, ya, kita akan menerimanya. Ya, apa yang kita kehendaki, kita akan menerimanya. Tapi dengan catatan kita ada bergumul bersama dengan Tuhan dan Tuhan ada bersama dengan kita. Di sini renungan firman Tuhan berjudul berpegang pada janji Allah. Ya. Di sini diceritakan saat masih anak-anak, teman saya diyakinkan kakaknya bahwa sebuah payung cukup kuat untuk membuatnya terbang jika ia percaya saja. Jadi dengan iman, teman saya meloncat dari atap sebuah lumbung hingga akhirnya jatuh tak sadarkan diri dan menderita gagal otak ringan. Apa yang sudah dijanjikan Allah pasti akan digenapinya. Namun kita harus yakin bahwa kita berpegang pada firman Allah yang sesungguhnya saat kita mengklaim, meyakini ya janjinya. Dengan demikian kita memperoleh jaminan bahwa Allah akan melakukan atau memberikan apa yang dijanjikannya. Iman itu sendiri tidak memiliki kekuatan apa-apa. Iman hanya berdampak apabila dilandaskan pada janji yang gamblang dan jelas dari Allah. Di luar itu, yang ada hanyalah angan-angan belaka. Contohnya, sebagai berikut, Tuhan Yesus berjanji, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal ini, Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Ya. Ayat-ayat itu tidak menjanjikan bahwa Allah akan menjawab setiap doa yang kita ucapkan. Namun, itu adalah janji bahwa Allah akan menanggapi setiap kerinduan kita untuk memperoleh kebajikan yang disebut Rasul Paulus sebagai buah roh.
ya, di dalam diri kita. Dan apabila kita sungguh-sungguh merindukan kekudusan dan memintanya kepada Allah, Dia akan memuaskan kerinduan itu. Memang dibutuhkan waktu di dalamnya, ya, karena pertumbuhan rohani terjadi secara bertahap. Ya. Sama seperti pertumbuhan jasmani. Ingat, pertumbuhan jasmani dan pertumbuhan rohani bertumbuhnya secara bertahap, tidak langsung tiba-tiba ada di atas. Ya, kalian bisa perhatikan jika kalian memiliki adik, ya, ketika masih bayi belum mampu berjalan, belum mampu merangkak, ada tahap-tahap yang harus dilalui. Ya, pertama hanya bisa tiduran, kemudian bisanya miring kanan dan kiri. Setelah itu bisa tengkurap. Nah, setelah tengkurap bisa merangkak. Nah, setelah merangkak bisa belajar pegangan berdiri. Nah, dari situ bisa belajar melangkah, selangkah demi selangkah. Selanjutnya bisa berjalan. Kemudian sudah mahir berlari. Nah, itu. Kehidupan pertumbuhan rohani dan jasmani kita seperti itu. Ada tahap demi tahap yang harus kita lewati. Ya. Caranya seperti apa? Ya, caranya mengikuti proses yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita. Terkadang proses Tuhan itu tidak selalu mengenakan, tidak selalu menyenangkan. Ada hal-hal yang tidak kita sukai, ada hal yang tidak mengenakan, ada hal-hal yang membuat sakit gitu, tapi itu proses. Ya, proses kehidupan. Untuk apa? Untuk dapat membuat kita hari demi hari menjadi anak-anak yang lebih dewasa dalam hal rohani maupun jasmani kita. Ya, ada tahap yang harus kita lewati. Ya, ada tingkatan. Seperti halnya kalian sekolah. Tidak tiba-tiba kalian baru lulus dari TK langsung SMA. Tidak. Ada tahapan dari sekolah dasar. Ya, seperti itu. Dari sekolah dasar selanjutnya lanjutan tingkat pertama, SMP. Kemudian sekolah menengah atas, SMA. Itu ada tahap, ada tingkatan yang harus dilewati. Ya. Kemudian memang dibutuhkan waktu, ya, karena pertumbuhan rohani terjadi secara bertahap. Ya. Sama seperti pertumbuhan jasmani, jangan menyerah. Ya, teruslah meminta kepada Allah untuk menguduskan kita semua. Ya. Tuhan menuntut kita semua memiliki hidup, ya, yang kudus. Sebab Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang kudus. Ya, Allah yang kudus. Kemudian pada waktu yang ditentukannya, ya, Anda akan menerimanya. Nah, kita dituntut bersabar lagi. Selain mengikuti proses Tuhan yang ada tahapannya, apa yang kita rindukan, apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan tidak langsung Tuhan jawab. Tetapi perhatikan, ya, pada waktu yang ditentukannya Anda akan menerimanya. Ada waktu. Berarti kita dituntut untuk menunggu, untuk bersabar, untuk selalu berharap. Ya, jangan pernah putus asa. Selalu berjuang, selalu yakin dan percaya bahwa janji Tuhan ya dan amin. Selanjutnya, Allah tidak menjanjikan apa yang tidak akan digenapinya. Ya. Kita belajar untuk mengikuti proses Tuhan. Kita belajar untuk mau diajak untuk naik setiap tingkat demi tingkat yang Tuhan sudah siapkan untuk membuat pertumbuhan rohani kita semakin baik, semakin berada di posisi puncak. Ya. Ada proses, ada tingkatan yang harus dilalui. Kemudian tetap bersabar dan berharap. Ya, ada waktu Tuhan. Ya.
Kita menuntut banyak, menuntut cepat, tetapi kalau belum waktu Tuhan, kita mau berdoa sampai seperti apapun, Tuhan belum akan jawab. Karena apa? Tuhan mau kita untuk memiliki pengharapan, punya iman di dalamnya. Tidak semuanya Tuhan langsung jawab cepat. Ada waktu. Nah, proses waktu itu Tuhan lihat, Tuhan selidiki setiap hati kita. Motivasi kita benar atau tidak. Apakah tujuan dari si A, si B ini mencari sumbernya atau mencari apa yang dia inginkan. Itu Tuhan selidiki, Tuhan lihat dari proses waktu yang Tuhan tentukan itu. Ya, dari renungan firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini, kita bisa menarik kesimpulan di dalamnya bahwa kita memiliki Allah yang selalu menepati janji-janjinya. Ya. Kita memiliki Allah yang selalu menepati janji-janjinya. Jadi jangan lagi kita ragu, jangan lagi kita putus asa, yakin dan tetap percaya pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Janji Tuhan tepat pada waktunya. Ya. Tidak pernah terlambat, tidak pernah gagal. Ya. Jadi kita terus berharap, ya, bersandar terus kepada Dia, Sang Penguasa kehidupan ini. Ya. Sekian firman Tuhan pada pagi hari ini. Biar apa yang kita renungkan, apa yang kita baca, ya, melalui Yohanes 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Amin. Mari kita berdoa. Lipat tangan, tunduk kepala, tutup mata. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Firman-Mu mengingatkan kami untuk kami menjadi anak-anak-Mu, untuk dapat terus lagi memiliki hubungan kedekatan yang intim dengan Kau Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk memahami maksud dan karya-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Sering kami Tuhan meragukan kuasa-Mu. Sering kali kami melupakan kehadirat-Mu. Pada pagi hari ini Tuhan, firman-Mu mengingatkan kami untuk kami pertama terlebih dahulu memiliki hubungan yang baik, yang dekat, yang intim dengan Kau Tuhan. Mampukan kami Tuhan hari demi hari untuk selalu mencari, mengejar hadirat-Mu. Mencari sumber kehidupan ini Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk selalu bersandar sepenuhnya padamu. Sebentar lagi Tuhan Yesus, anak-anak-Mu di tempat ini akan mengikuti proses pembelajaran Tuhan di hari Senin. Kiranya Tuhan, apa yang mereka pelajari, apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu Guru, berkaitan dengan ilmu pengetahuan, pembelajaran di hari Senin ini dapat mereka terima, dapat mereka simak dengan baik Tuhan pembelajaran tersebut untuk menambah setiap wawasan, pengalaman setiap anak di tempat ini Tuhan. Mampukan kami juga Tuhan selaku Bapak Ibu Guru tempat ini, mampukan kami untuk menjadi saluran berkat buat anak-anak-Mu tempat ini. Mampukan kami Tuhan untuk menjadi figur contoh teladan di hadapan anak-anak-Mu. Jadikan kami gambar cermin yang baik di hadapan mereka. Engkau urapi setiap anak-anak tempat ini Tuhan. Biarlah hikmat-Mu, cerdasan, kepintaran, akhlak, karakter, budi pekerti yang baik, yang luhur, hidup atas setiap jiwa dan hati anak-anak-Mu tempat ini. Mampukan anak-anak-Mu tempat ini untuk menjadi saluran berkat buat lingkungan dimanapun mereka berada. Jadikan mereka teladan dimanapun mereka berada Tuhan. Kami sambut aktivitas kami Tuhan dari awal hingga akhir nanti. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Baik anak-anak, sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi Miss ingatkan. Ya, oke. Selamat pagi semuanya. Miss harap semuanya tetap semangat dalam belajar online hari ini dan seterusnya. Ya.
Dan Miss harap semua dalam keadaan sehat. Ya. Nah, untuk hari ini Miss akan bahas materi baru tentang SPLDV, Sistem Persamaan Linier Dua Variabel. Sebelumnya Miss ingatkan kembali, masih ada yang belum kumpul tugas, baik tugas remedi maupun tugas project. Ayo anak-anak yang belum kumpul, silahkan kumpul ke email Miss Intan. Kalau kamu mikir, saya udah kumpul apa belum ya, silahkan dilihat di emailmu. Kalau ada di laporannya di send, berarti udah kirim. Kalau belum ada di folder send di emailmu, berarti belum kirim. Begitu ya. Ada juga yang mengirimkan email kosong, tidak ada apa-apanya, hanya kosong, benar-benar kosong, tidak ada yang dilampirkan, tidak ada kata-kata yang disampaikan. Mungkin itu belum sepenuhnya terupload, silahkan diulang kirim ya. Oke, untuk ulangan yang kemarin, nomor berapa yang mau dibahas? Yang kayak bagaimana soalnya? Karena ada yang belum ulangan, nak. Ya, Dika belum ulangan di kelas inilah, Kesha belum. Kemudian di kelas sebelah ada Letis dan Fabian juga belum ulangan. Ya, sabar ya. Nanti hari Jumat Miss bahas deh. Ya, sekarang kita lanjut dulu materinya. Ya, sistem persamaan linier dua variabel. Itu yang akan kita bahas hari ini. Ada yang sudah baca materinya, baca bukunya tentang sistem persamaan linier dua variabel? Ada yang sudah membaca? Boleh komen di kolom chat. Belum? Belum ada yang baca bukunya? Oke, kalian bisa buka di halaman 136 tentang SPLDV. Nah, untuk sistem persamaan linier dua variabel ini pertama Miss mau tanya dulu. Masih ingat nggak kalian bentuk umum fungsi dan juga bentuk umum persamaan garis lurus? Ada yang ingat apa bentuk umum fungsi? Silahkan jawab. Tidak. Yang ingat? Nishan, ingat Nishan? Bentuk umum fungsi. Ya, sebelumnya Miss mau ingatkan kembali, coba nama Zoom-nya diubah sesuai nomor absen ya. Ini masih ada yang namanya Redmi. Redmi ini siapa? Oke, tolong diubah ya. Oke, bentuk umum fungsi adalah fx sama dengan ax tambah b. Fx sama dengan ax tambah b. Atau kalau fx-nya itu sama aja dengan y ya. Fx itu sama dengan y. Berarti bentuk umum fungsi bisa berbentuk juga y sama dengan ax tambah b. Nah, kalau kita lihat bentuk umum persamaan garis lurus itu adalah y sama dengan mx tambah c. Atau bisa juga berbentuk ax tambah by sama dengan c. Nah, bentuk fungsi, ya bentuk umum fungsi linier itu merupakan suatu persamaan garis lurus, ya. Ada hubungannya dia. Jadi bentuk fungsi linier, bentuk umum dari fungsi linier itu adalah merupakan bentuk dari fungsi. Hanya saja dia dipakainya hurufnya M untuk koefisiennya X, lalu konstantanya C. Ya, kalau di fungsi pakai A dan B. Nah, itu kan Miss sudah pernah bilang waktu kita belajar aljabar, kita bisa gunakan simbol dengan menggunakan huruf apa saja dari A sampai Z. Jadi ini dia cuma pakai M untuk memudahkan bahwa M itu adalah gradien, karena kita di persamaan garis lurus mengenal istilah gradien M ya, kemiringan. Lalu C itu konstanta. Nah, kalau atau juga dia bentuknya kita bisa ubah, yang mengandung variabel di sebelah kiri, yaitu AX tambah BY sama dengan C. Nah, kalau bentuk AX tambah BY sama dengan C, yang mana variabelnya?
variabel dari bentuk AX tambah BY sama dengan C yang bertindak sebagai variabel adalah apa? Silahkan dijawab. X dan Y, betul. X dan Y. Jadi ada berapa variabel di sini di bentuk persamaan garis lurus? Ada berapa variabel? Silahkan dijawab di kolom chat. Berapa variabel namanya itu? 2 ya, yaitu X dan Y. Betul. Ya, jangan ragu-ragu. Percaya diri jawabnya. 2, Miss. Nah, ya 2 betul, X dan Y. Nah, kalau kita kembali ingat judul yang akan kita bahas hari ini adalah persamaan linear 2 variabel, SPLDV sistemnya. Berarti apa? Tidak lain dan tidak bukan masih ada kaitannya dengan bentuk persamaan garis lurus ya. AX tambah BY tambah C ini kan ada 2 variabel. Inilah yang akan kita pelajari, masih berlanjut ya. Nah, jadi untuk kompetensi dasar yang diharapkan akan kalian capai adalah mampu menjelaskan sistem persamaan linear 2 variabel dan penyelesaiannya yang dihubungkan dengan masalah kontekstual dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linear 2 variabel. Nanti kita belajar sistem itu maksudnya seperti apa. Persamaan linear 2 variabelnya kan sudah ya. Ini bentuk persamaan garis lurus. Ya, tidak lain dan tidak bukan. Nah, coba perhatikan ilustrasi 1. Nanda, ada seorang bernama Nanda, ingin mengumpulkan uang koin kepingan 200 rupiah, ya kepingan 200-an dan 500-an, sebanyak-banyaknya agar mendapatkan uang sejumlah 5.700 rupiah. Nanda mau ngumpulin uang koin nih kepingan 200-an dan 500-an yang dia inginkan. Sebanyak-banyaknya, tapi biar jumlahnya itu 5.700 rupiah nilainya. Senilai 5.700 rupiah. Nah, coba kamu pikirkan kemungkinannya. Berapa banyak kepingan koin 200-an dan 500-an untuk Nanda supaya dapat uang koin sebanyak-banyaknya. Coba dipikirkan. Ini main tebak-tebakan. Coba kemungkinannya bagaimana? Silakan dipikirkan anak-anak. Gimana ya caranya kira-kira membantu Nanda supaya dia punya uang koin yang banyak. Tapi dia pinginnya uang koinnya kepingan 200 rupiah sama 500-an. Dan ingin supaya bernilai 5.700. Wow, Kenatan cepat. 200-nya ada 26, 500-annya ada 1. Oke, kita simpan jawabannya Kenatan. Jadi totalnya ada 27 keping koin. Ya, dimana uang 200-nya ada 26, uang 500-annya 1. Sehingga totalnya adalah 5.700. Oke. Bisa dijelaskan Kenatan dasar berpikirnya kenapa Kenatan dapat seperti itu? Boleh share ke teman-teman? Di unmute Kenatan, boleh bicara langsung. Kenapa Kenatan berpikir seperti itu? Boleh dijelasin ke teman-teman logikanya bagaimana kita. Ya Kenatan? Karena dia minta koin kepingannya sebanyak-banyaknya. Jadi pakai yang kecil biar lebih banyak yang dia punya. Iya, begitu logikanya Kenatan ya. Tepat dan benar sekali. Karena di sini kan si Nanda pengen dapat kepingan uang koin itu sebanyak-banyaknya. Jadi berpikirnya yang nilainya lebih kecil mana? 200 atau 500? Kan uang 200-an ya. Jadi itu yang harus dibuat paling banyak, semaksimal mungkin. Nah, makanya di sini Kenatan ambil 26. 26 kali 200 berapa? Mendekati 5.700 enggak? 26 kali 2 kan 52 ya, jadi 5.200 rupiah. Oh masih kurang lagi 500, pas banget berarti uang koin 500-annya 1.
gitu ya. Jadi harus ada keduanya ini ceritanya, harus ada uang 200-an, harus ada 500-an, tapi biar dapat kepingan uang koin sebanyak-banyaknya. Nah, itu yang pertama. Mungkin nanti kita lihat secara matematis bagaimana ya caranya. Tapi logikanya udah benar banget itu Kenatan ya. Bagus Kenatan. Great. Lanjut. Ilustrasi yang kedua. Nah, ada seorang bernama Mima. Mima membeli 2 kotak masker medis dan 1 face shield seharga Rp100.000. Jadi Mima membeli 2 kotak masker medis dan 1 face shield seharga Rp100.000. Di toko yang sama, Mika membeli 3 kotak masker medis dan 3 face shield seharga Rp165.000. Nah, dari ilustrasi tersebut ada pertanyaan. Berapakah harga 1 kotak masker dan berapakah harga 1 face shield? Kira-kira menurut kalian bagaimana cara menyelesaikan masalah dari ilustrasi 2 ini? Silahkan dipikirkan. Ada yang mau berpendapat? Silahkan. Boleh ketik di kolom chat dulu. Atau mau langsung unmute, boleh. Atau kita pending dulu yang ini. Nah, oke. Perhatikan anak-anak. Oke, ada yang mau berpendapat? Wow, Kenatan dapat. Maskernya 45.000 menurut Kenatan, face shield-nya 10.000. Bisa dijelaskan Kenatan gimana caranya kok bisa dapat segitu? Silahkan Kenatan. Nyoba-nyoba aja Miss yang cocok sama dua-duanya. Nyoba yang cocok dengan keduanya. Oke, kebetulan langsung ketemu begitu ya. Oke, nanti kita cek benar nggak ya untuk yang ilustrasi 2. Oke. Baik anak-anak, kita akan langsung ke materi persamaan linier 2 variabel. Nah, tadi sudah Miss sampaikan di awal bahwa persamaan linier 2 variabel tidak lain dan tidak bukan adalah salah satu bentuk umum dari persamaan garis lurus, ya. Nah, persamaan linier 2 variabel itu adalah persamaan. Jadi dia memuat tanda sama dengan ya, kalau namanya persamaan, yang memuat juga 2 jenis variabel berpangkat 1. Nah, jadi bentuk umumnya adalah AX tambah BY sama dengan C. Variabelnya yang mana? Si X dan Y. A dan B adalah koefisien. Nah, pangkat dari X dan Y adalah 1 atau tidak ditulis. Sedangkan C adalah suatu konstanta. Contoh, 200X tambah 500Y sama dengan 5.700. Itu adalah bentuk persamaan linier 2 variabel. Ya, harus ada 2 variabel dan variabelnya berpangkat 1.
ada tanda sama dengan juga. Nah, itu ciri-cirinya. Ya. Kemudian, nah yang tadi yang pertama, ilustrasi 1, kita bisa selesaikan dengan cara menggunakan tabel, nyoba gitu ya. Buat kolom untuk koin 200-an, kolom 500-an, terus jumlahnya. Jadi banyaknya kepingan 200-an kita misalkan X, banyaknya kepingan 500-an itu Y. Sebentar. Jadi di sini keterangannya X itu adalah banyak kepingan, banyak koin 200, dan Y itu adalah banyaknya koin 500. Banyaknya. Oke. Lalu kita coba aja ya. Kalau tadi logikanya Kenatan bener ya. Supaya dapat yang banyak-banyak, kita coba aja dari misalkan nih mau nyoba koin 200-annya berapa? 1. Kalau koin 200-annya 1, berarti kan 5.700 dikurangi 200 berapa? Masih 5.500. Ya kan? Berarti 5.500 dibagi 500, 11. Jadi baru jumlahnya 12 keping. Ini jumlah kepingan ya, jumlah koin. Yang maksud di jumlah di sini adalah jumlah koin. Kan masih bisa yang lain. Kalau 200-annya misalnya 2 gitu. Jadi ini 400. 5.700 kurang 400 kan nggak mungkin ya. Dapat uang 500-an, 5.300 berarti enggak. Jadi ini dicoba. Kalau misalnya 3 gimana? Nggak bisa juga. Dan seterusnya. Sehingga kalau kita coba uang koin 500-nya yang 1, berarti kan 5.700 dikurang 500, masih 5.200. Nah, 5.200 itu dibagi 200 berapa? Coret nolnya, maka dapat 26. Gitu ya. Kalau ini kan tadi 200-annya 1, berarti uangnya tinggal 5.500 itu dibagi 500. Karena ini koin 500-an, makanya dapat angka 11. Nah, jadi ini dapat 26 tambah 1 jadinya 27 koin. Nah, lebih banyak ini. Berarti kemungkinan yang paling pas adalah 26 koin 200-an dan 1 koin 500-an. Sehingga dapat 27 koin totalnya. Gitu ya. Jadi boleh pakai tabel. Atau pikirkan aja dulu, oh kalau mau uang koin yang sebanyak-banyaknya, berarti nilai yang lebih kecil, yang 200 ini harus dibuat sebanyak-banyaknya. Nilai yang lebih besar dibuat seminimal mungkin. Begitu ya. Bagus. Kita lanjutkan. Nah, itu PLDV ya, anak-anak. Jadi ilustrasi yang pertama itu adalah persamaan linear dari 2 variabel. Menyangkut 1 persamaan saja. Ya, dan kita bisa selesaikan dengan cara menggunakan tabel dengan percobaan. Nah, kemudian yang kedua, ilustrasi 2 tadi itu merupakan sistem persamaan linear 2 variabel. Sistem persamaan linear 2 variabel itu terdiri dari 2 persamaan linear. Ya, dari 2 PLDV. Kalian bisa lihat halaman 138 itu pengertiannya. SPLDV atau sistem persamaan linear 2 variabel merupakan kumpulan persamaan linear 2 variabel yang saling berkaitan. Dia harus saling berkaitan. Jadi bisa 2, biasanya 2 ya, biasanya 2 PLDV. Jadi bentuk umumnya adalah AX tambah BY sama dengan C dan PX tambah QY sama dengan R. Jadi ini berkaitan. Tandanya dia berkaitan ada simbol ini. Ya.
Kalaupun tidak ada, biasanya ini 1 begitu. Lalu ini persamaan 2. Ya. Nah, contohnya yang ilustrasi 2 tadi. Membeli 2 masker. Maskernya dimisalkan X. Lalu face shield-nya Y. Jadi 2X tambah Y sama dengan 100.000. Lalu 3X tambah 3Y sama dengan 165.000. Nah, gimana cara menyelesaikannya secara matematis? Nah, kita akan kembali. Coba perhatikan. Jadi pertama kita harus membuat modelnya dulu ya. Kalau dari soal sehari-hari. Kalau dari soal sehari-hari, pertama kita buat modelnya dulu. Sebentar. Model matematikanya. Dari ilustrasi 1. Ilustrasi 2 ya. Pertama memisalkan. Misalkan yang mana mau dimisalkan duluan? Karena di sana dibilang diketahuinya masker medis. Jadi sini kita misalkan masker medisnya sebagai X. Misalkan masker medis itu harga masker medis ya, harga masker medis adalah X. Lalu harga face shield, harga 1 masker medis 1 kotak ya. 1 kotak di sini. Lalu harga 1 kotak face shield itu adalah Y. 1 kotak lagi, 1 buah face shield. Nah, jadi modelnya adalah model matematikanya atau rumusnya jadinya karena si Mima tadi belinya 2 kotak ya, 2 kotak masker medis berarti 2X ditambah 1 face shield berarti ditambah Y, dia bayar seharga Rp100.000. Lalu si Mika tadi belinya 3 kotak masker tambah dan 3 face shield dan itu adalah ditambah ya berarti. Itu seharga Rp165.000. Nah, ini model matematikanya. Ya, baru model matematikanya saja. Sekarang penyelesaiannya bagaimana? Nah, coba kalian perhatikan buku tulis di buku LKS-mu. Di halaman kita langsung saja di halaman 145. Nah, di sana ada beberapa cara, ada metode grafik, eliminasi, dan substitusi. Ada juga metode eliminasi dan substitusi. Ada 4 ya. Jadi untuk menyelesaikan ini ada 4 metode. Tapi nanti yang akan Miss bahas dengan lebih detail adalah metode eliminasi substitusi. Ya. Nah, kalau pakai metode grafik, berarti 2 persamaan ini kita gambar grafiknya anak-anak. Ya, dengan menggambar grafik dan mencari titik potong dari grafik tersebut. Lalu kalau menggunakan metode eliminasi, masih ingat ya istilah eliminasi kalau di waktu ini kita belajar fungsi, ya masih ingat waktu belajar relasi dan fungsi, Miss minta kalian eliminasi variabel X-nya atau Y-nya atau A-nya dan B-nya waktu itu ya. Jadi menghilangkan salah satu variabel. Lalu untuk menemukan nilai variabel lain juga kita menggunakan metode eliminasi. Lalu substitusi pakai pergantian. Gitu ya. Nah, sekarang mengenai hal tersebut Miss akan share sebentar. Oke, jadi untuk metode grafik di sini kita bisa pakai aplikasi GeoGebra-nya untuk memudahkan kita. Tapi selain itu kamu bisa manual menggambarnya dengan cara menggambar persamaan linear 2 variabelnya, yang pertama dan yang kedua, itu menggunakan metode titik potong supaya lebih efisien waktu.
ya. Jadi untuk yang pertama tadi, bisa lihat ya GeoGebra-nya, Miss. Sebentar. Yang pertama itu adalah 2X tambah Y. Jadi di sini 2X tambah Y sama dengan 100.000. Boleh? Langsung buat 100.000 boleh. Jadi di manakah dia garisnya? Garisnya akan sangat jauh ya karena angkanya besar. Itu karena ratusan ribu. Oke, anggap saja kita nggak buat yang ratusan ribu ya. Kita sederhanakan angka. Ininya anggaplah 100. Tapi ingat ya, 100 ini maksudnya nanti adalah 100.000. Nah, itu dia garisnya. Ya. Lalu yang kedua adalah 3X tambah 3Y sama dengan 165. Ini dalam artian ribu ya. Nah, 3X tambah 3Y sama dengan 165 itu sebenarnya punya FPB ya. 3. Jadi bisa disederhanakan. Jadi X tambah Y sama dengan 55. Ya, jadi kalau menggunakan metode grafik, kita gambar grafiknya, lalu kita cari titik potongnya. Titik potong dari kedua grafik tersebut, itulah penyelesaiannya. Nah, mana dia tadi? Nah, karena ini pakai yang puluhan, nah jadi kelihatannya di sini ya. Ini titik potongnya. Gimana caranya tahu titik potongnya ini berapa? Kalau pakai aplikasi GeoGebra, kita bisa memanfaatkan titik. Pakai titik A ini. Nah, cari titiknya di sini. 45,10. Jadi titik A itu adalah 45,10 atau pakai yang ini. Ya, perpotongan antara dua garis. Itu bisa kita pakai mana ya, Miss lupa. Nah, ini intersect. Kita bisa pilih di menu nomor 2 dari kiri, icon nomor 2 dari kiri, lalu pilih intersect, perpotongan artinya ya. Klik garisnya yang pertama, klik garis yang kedua, nah itu titik tersebutlah titik potong. Berarti 45,10. Berarti X-nya 45, Y-nya 10. Artinya X itu adalah satu kotak masker, harga satu kotak masker adalah 45.000 dan satu face shield adalah 10.000. Berarti Kenatan benar ya tadi. Nah, Kenatan coba berapa harganya. Nah, itu ya. Bisa pakai secara matematika, kita secara geometri bisa pakai metode grafik dengan menggambar grafik dari masing-masing persamaan. Nah, itu ya metode grafik. Kemudian metode eliminasi. Sebentar. Oke, metode grafik sampai di situ dulu anak-anak. Nanti yang metode eliminasi, coba bisa lihat di bukunya halaman 135 yang tadi ya, halaman 146, halaman 146 itu metode eliminasi. Bisa lihat sebelahnya halaman 147 juga.
Karena ini bisa pakai share screen ini aja ya. Nah, kalau metode eliminasi, berarti kita menghilangkan salah satu variabel. Yang tadinya itu adalah, sistemnya adalah 2X ditambah Y sama dengan 100.000. Ini dalam ribu ya. Lalu, atau ribunya kita simpan aja dulu supaya angkanya sederhana. Lalu 3X ditambah 3Y sama dengan 165.000. Nah, 3X tambah 3Y sama dengan 165, ini FPB dari angka 3 dan 165. Ya, ini FPB dari 3 dan 165 adalah 3 ya, sama-sama bisa dibagi 3. Jadi ini bisa disederhanakan. Jadinya X tambah Y sama dengan 165 bagi 3 adalah 55. Jadi SPLDV-nya yang sederhana adalah 2X tambah Y sama dengan 100 dan X tambah Y sama dengan 55. Nah, kalau pakai cara eliminasi, kalau pakai metode eliminasi, pertama kita eliminasi yang mana? Lihat koefisien dari X dan Y, yang mana yang sama? Kan Y ya, udah situ sama-sama 1. Jadi kita eliminasi dia duluan. Eliminasi variabel Y. Jadinya tinggal dikurang ya. Nah, karena ini koefisien Y-nya udah sama-sama 1 ya, nggak ditulis berarti koefisiennya 1. Dan tandanya di sini positif, keduanya bertanda positif. Jadi ini tinggal dikurang. Y kurang Y habis ya, 0. Lalu 2X kurang 1X, kalau nggak ditulis ini berarti 1 ya. Tinggal X, X-nya sama dengan, sorry ini 55 harusnya, ini salah tulis. Tadi kita udah sederhanakan ya soalnya. 100 dikurangi 55 adalah 45. Langsung ketemu ya, X-nya harga masker. 45.000. Berarti Y-nya, nah karena kita mau pakai metode eliminasi, berarti menghilangkan variabel X juga dengan cara eliminasi. Berarti di sini variabel X-nya yang dari persamaan kedua, itu koefisiennya harus kita buat menjadi 2. Biar sama dengan koefisiennya X untuk persamaan 1. Jadi kali 2 ya. X tambah Y sama dengan 55. Yang atas kali 1 karena biar tetap, yang bawah kali 2. Jadinya yang atas tetap 2X tambah Y sama dengan 100. Yang bawah X kali 2 berarti 2X. Y kali 2 berarti 2Y. 55 kali 2, 110. Nah ini baru dikurang. 2X kurang 2X habis 0. Y dikurangi 2Y negatif Y. 100 dikurangi 110 negatif 10. Berarti Y-nya sama dengan 10, positif 10. Negatifnya kita coret di kedua ruas. Bisa ya. Nah jadi harga maskernya 10.000. Lalu harga maskernya adalah 45.000. Harga face shieldnya 10.000. Begitu ya. Bisa dipahami anak-anak? Sampai di sini ada pertanyaan? Oke, bagian ini yang kedua kita kalikan 2 supaya koefisiennya X sama. Karena kita mau menghilangkan variabel X. Oh, bisa lupa judulnya di sini. Eliminasi variabel X. Eliminasi variabel X.
Jadi kalau mau menggunakan metode eliminasi untuk mencari nilai variabel X, kita pakai eliminasi, Y juga pakai eliminasi. Begitu ya. Kalau pakai substitusi juga kedua-duanya harus substitusi. Tapi yang pernah Miss ajarkan dia di awal yang waktu bab fungsi itu metode campuran. Jadi setelah eliminasi kita dapat salah satu variabel ya. Kita eliminasi variabel Y yang gampang dilihat dari persamaannya. Yang koefisiennya udah sama kan Y, sama-sama 1 ya, jadi dikurang langsung hilang, habis, 0. Jadi kita udah dapet X, nah, kalau metode campuran langsung saja substitusi. Substitusi X sama dengan 45 ke pilih mana persamaan yang paling sederhana. Apakah persamaan 1 atau persamaan 2. Nah, di sini Miss pilih persamaan 2 karena lebih sederhana menurut Miss. Jadinya X ditambah Y sama dengan 55 kan. X-nya kita ganti jadi 45 tambah Y sama dengan 55. Berarti Y-nya 55 dikurangi 45. Y sama dengan 10. Nah, itu kalau metode campuran, eliminasi dan substitusi. Jadi setelah eliminasi variabel Y, pakai substitusi gitu. Kalau Miss menyarankan kalau menyelesaikan ini boleh pakai metode eliminasi substitusi ya, campuran, metode campuran. Eliminasi dan substitusi gitu. Jadi kita tidak perlu mencari lagi ini X-nya dikali 2 untuk persamaan 2 supaya menghilangkan variabel X. Gitu ya. Silahkan menurut kalian bagaimana? Boleh kalian pilih. Ada pertanyaan sampai di sini anak-anak? Sampai di sini ada pertanyaan? Materi ini juga masuk di PAS, ya betul. Ada kisi-kisinya, Miss sebentar, nanti Miss kasih kisi-kisinya sudah Miss share ke ini, nanti masih di dalam proses penggabungan, nanti paling lambat besok pagi di share ke kalian kisi-kisinya ya. Oke, kita latihan soal ya, Miss bahas maksudnya, tapi latihan soalnya Miss bahas. Ini silahkan di screenshot kalau perlu, kalau enggak apa-apa. Maaf ya kalau tulisannya di sini kurang rapi. Ya, perhatikan sekali lagi untuk metode grafik. Kalau setelah digambar grafiknya memiliki satu titik potong, ya berpotongan biasa atau berpotongan tegak lurus gambarnya, maka dia punya satu penyelesaian. Kalau gambar garisnya seperti warna pink dan biru ini menjadi sejajar, berarti tidak memiliki penyelesaian. SPLDV tidak memiliki penyelesaian. Tetapi kalau gambar grafik dari dua persamaan linear dua variabel itu berhimpit, bertumpuk gitu ya, berhimpit, maka dia adalah garis yang sama. Jadi banyaknya penyelesaiannya adalah tak hingga banyaknya penyelesaian. Dia memiliki tak hingga banyaknya penyelesaian. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Coba dibuka anak-anak bukunya. Halaman 143 nomor 3 dan halaman 144 nomor 6.
Uji kompetensi 1 halaman 143 nomor 3 halaman 144 nomor 6. Oke, kita ke penyelesaian PLDV dulu. Lalu nanti hari Kamis misalkan bahas soal-soal, lebih banyak soal-soal ya untuk uji kompetensi 1 dan uji kompetensi 2. Dan hari Jumat kita akan persiapan untuk PAS. Dan soal untuk persiapan PAS ya. Nah, nanti untuk kita bahas bersama Keisha. Untuk yang soal hari ini kita akan bahas bersama. Tapi kalian coba juga oratoret ya supaya nanti bisa nyambung gitu. Oh, aku salahnya. Oh, tadi aku sampai di sini udah benar. Terus kelirunya di sini gitu mungkin. Atau sudah benar nih sampai jawaban terakhir dan caranya udah benar. Misalnya gitu ya. Jadi bisa evaluasi untuk diri sendiri. Oke, itu dulu coba. Nanti misalkan bahas. Silahkan coba dipikirkan 3 menit, lalu nanti Miss bahas. Pembahasan uji kompetensi 1 yang nomor 3. Nah, di sana persamaan linear 2 variabelnya adalah 2x tambah 5y sama dengan negatif 4. Nah, x dan y-nya harus bilangan bulat. X, y elemen bilangan bulat. Berarti kita bisa buat tabel x, y, supaya hasilnya adalah negatif 4. Gimana caranya? Kalau y-nya 1, berarti kan 5 kali 1 ya. Adalah 5. Nah, 5 ditambah berapa biar jadi negatif 4? Kan ditambah 9 ya, negatif 9. Berarti ini 2 kali berapa biar jadi negatif 9? Oh, nggak bisa, kan koma jadinya. Berarti tidak. Ini salah ya. Jadi ini pakai coba-coba gitu. Lalu kalau di sini karena diketahuinya x1 2 gitu ya. Coba deh kita x-nya 1. Berarti kan 2 kali 1 sama dengan 2. Terus 2 itu ditambah 5 kali berapa biar jadi negatif 4? Lima kali berapa? Titik-titik ini ya. Biar jadi negatif 4. Jadi coba diganti-ganti x dan y-nya. Ada yang ketemu? Atau jadi pakai perhitungan. 5y sama dengan negatif 4 dikurangi 2. 5y sama dengan, kan tadi di sini plus 2 ya. 2 ditambah gitu. Jadi kalau pindah ruas jadi min. Jadinya negatif 6. Berarti y-nya kan jadinya pecahan. Tidak bisa. Salah juga. Jadi kalau coba x-nya adalah 2. Berarti 2 kali 2 sama dengan 4. Atau coba yang ada di pilihan ganda langsung ya. 3. 2 kali 3, 6. Berarti caranya nyari y. 2 kali 3 tambah 5y sama dengan negatif 4. 6 tambah 5y sama dengan negatif 4. Berarti 5y sama dengan negatif 4 dikurangi 6. Ya, 6-nya pindah ruas jadi min. Oh, ketemu nih kayaknya. 5y sama dengan negatif 10.
Jadi Y sama dengan negatif 10 per 5. Dapat hasilnya negatif 2. Y-nya berarti bilangan bulat kan? Negatif 2 itu termasuk bilangan bulat. Berarti ini benar. Jadi nilai yang memenuhi di situ langsung kita dapat B. Ya. X sama dengan 3. Jadi untuk nomor 3 ini jawabannya adalah X sama dengan 3. Option B. Sampai di sini. Kira-kira ada pertanyaan? Kalau tidak, kita akan akhiri dulu ini. Nanti yang nomor 6 coba ya di rumah hari Kamis kita akan bahas. Coba-coba juga kerjakan soal-soalnya yang ada di LKS, uji kompetensi 1 dan 2. Minggu depan, hari Kamis kita akan lebih banyak bahas soal-soal. Yang nomor 6 juga coba dipikirkan kemungkinannya gimana. Yang nomor 5 juga boleh dicoba dipikirkan. Jadi nomor 5 dan 6 coba di rumah ya. Halaman 144. Oke, kita akan bahas hari Kamis. Ya, sampai di sini dulu pertemuan kita. Yang masih bisa mendengarkan boleh kasih jempolnya supaya Miss tahu. Halo anak-anak? Oke. 4 orang yang respon, 5. Oke. Baiklah. Ada pertanyaan? Bingung? Ya, intinya SPLDV ini masih adalah salah satu bentuk persamaan garis lurus ya. Jadi tapi kalau dibuat berupa sistem berarti ada lebih dari satu persamaan yang berkaitan. Bisa 2, bisa 3, tapi biasanya 2 ya untuk kalian. Di SMP kita 2. Sistemnya adalah terdiri dari 2 persamaan linear 2 variabel. Nah, itu kita akan selesaikan. X-nya berapa, Y-nya berapa yang memenuhi untuk kedua persamaan tersebut. Gitu. Nah, nanti untuk masalah ilustrasi 2 yang tadi, tentang masker dan face shield, nah itu coba dipahami kembali penyelesaiannya, bisa menggunakan metode grafik, bisa juga metode campuran eliminasi substitusi. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu. Anak-anak boleh belajar materi baru yaitu SPLDV yang masih ada kaitannya dengan persamaan linear, persamaan garis lurus ya Tuhan. Tolonglah anak-anak untuk semangat belajar, untuk tekun berlatih supaya dapat mempersiapkan diri dengan baik untuk menghadapi ujian akhir nanti ya Bapak. Terima kasih ya Bapak. Kami mohon berkat-Mu di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai di sini pertemuan kita anak-anak. Sampai jumpa lagi hari Kamis ya. Dicoba soalnya. God bless you. Dengan jelas? Seperti biasa kalau bisa direspon dengan jempolnya. Oke, terima kasih. Yang lainnya kemana? Oke, anak-anak hari ini kita akan fokuskan ke pengerjaan K4 kalian atau tugas project ya. Sudah miss up dia di di Moodle. Jadi kalian tinggal nanti download, ketik dan upload lagi di Moodle tentunya ya. Oke. Nah, 8B. Kalian buka Moodle-nya dulu semua. Kita akan fokus pengerjaan K4-nya sekarang. Karena di antara sekian nilai, kalian hanya kurang nilai K4. Di sana ada tugas K4 atau project kelas 8 semester 1. Itu yang harus kalian buka dan kalian download
ininya, kalian download filenya, ada file Word di sana, e-blog Meli Bebek. Nah, itu yang harus kalian kerjakan. Bagaimana caranya mengerjakan? Miss share screen dulu. Oke, kita lihat di sini. Ya, tugas kalian ada di Moodle. Nanti kalian download file yang judulnya e-blog Meli Bebek. Kalian akan ketemu satu seperti ini. Nah, ini adalah tugasnya kalian. Bisa dilihat kan? Klasifikasi kuruna-kuruna ring cerita bedur, nganutin kolom-kolom ring sor puniki manut kurunannya. Ya, manut bangun kurunannya. Contoh, di sini ada banyak sekali ada kata anak-anak. Sekarang kalian ambil kata yang ada di sini. Dari paragraf 1 sampai paragraf terakhir. Contoh ya, ada kata ketuturan. Ketuturan itu dari kata dasar tutur. Mendapatkan awalan dan akhiran. Berarti dia adalah kronotiron. Jadi kalian ketik di sini ketuturan. Bangun krononya adalah kronotiron. Ya. Lalu ada satwa. Satwa ini masih dia dasar, belum ada imbuhannya. Jadi dia termasuk di kronolingga. Nah, begitu juga kalau kalian ketemu dengan kata-kata ulang. Ya, besar-besar, gede-gede. Nah, itu termasuk kata ulang. Jadi kalian masukkan dia adalah jenisnya apa? Dwi Samolingga atau Dwi Mayalingga. Seperti itu. Itu tugasnya kalian. Ya, jadi terlebih dahulu kalian masukkan Moodle, kalian kerjakan ini. Kalian kerjakan ini. Ini adalah tugas K4-nya kalian. Sampai di sini ada pertanyaan dulu? Ada pertanyaan dulu? Kalau tidak langsung kalian buka Moodle-nya, download ini dan kerjakan anak-anak. Iya, kalian mencari jenis krunanya. Bukan cuma kruno dwilingga aja dia di sini ada. Tapi dia juga ada kruno lingga, kruno tiron, kruno pola, kruno satme. Nah, sekarang kalian golongkan dia. Kata ini termasuk di kruno apa? Contoh tadi ada kata ketuturan, dia termasuk di kruno tiron. Terus ada kata satwa, dia termasuk di kruno lingga, seperti itu. Di sini bukan hanya ada kruno dwilingga, tapi ada banyak kruno. Ada lingga, tiron, pola, dwilingga, kruno satme. Nah, sekarang kalian masukkan dia kata ini ke dalam kolomnya per satu kata. Lalu masukkan dia jenisnya apa. Misalnya jika ada kata itu diulang, paragraf 1 sudah ada, paragraf kedua ada lagi. Jadi kalian cukup cari satu kata aja yang diulang, tidak usah lagi. Sudah mengerti? Sudah? Buka lagi catatannya tentang kruna, ringga, kruna tiron, kruna pola, kruna dwilingga, kruna satme. Sekarang tugas kalian adalah mengklasifikasikan kata per kata di sini ke dalam tabel dan juga menyertakan wangun krunanya. Seperti contoh. Ya. Di sini hanya ada 10 baris. Kalau kalian menemukan banyak kata, silahkan kalian tambahkan lagi barisnya ke bawah. Ya, jangan sampai kalian hanya menulis 10 baris saja. Kalau 10 kata itu nanti nilainya juga standar anak-anak. Jadi usahakan kalian membuat sebanyak mungkin dan juga penggolongan krunonya itu sesuai dengan jenis kruno. Ya, jangan asal-asalan. Misalnya kalian ketemu kruno gede-gede. Gede-gede itu kan besar-besar. Itu kan termasuk kata ulang. Tapi jenisnya dia termasuk yang mana? Apakah dia kruno sambalingga ataukah dia kruno mayalingga atau samatra atau yang lain. Ya, begitu juga dengan kruno tiron, pola dan kruno lingga. Kalian bedakan. Kalau tiron dia dapat apa saja dan apa saja. Kalau pola apa saja dia dapat. Kalau kruno lingga itu kruno yang bagaimana.
Kuruna Satma itu kuruna yang seperti apa. Seperti itu anak-anak. Jadi sudah jelas kan? Waktu kalian mengerjakan adalah jam 9.10 sampai dengan 10.10. Jam 10.10 kalian sudah harus mengumpulkan up lagi tugas kalian ini di Moodle. Dengan nama, ya ganti file name-nya ya anak-anak. Ya, nanti kalau kalian akan meng-up tugasnya kalian ini, ganti file name-nya. Kalau ini kan tugasnya ada file name-nya itu iblog melibebe. Kalian ganti file name-nya dengan project Rune underscore namanya kalian underscore kelas. Ya, kalian ganti file name di Word-nya ini dengan nama project Rune underscore nama underscore kelas. Tidak perlu dispesifikasikan lagi. Kalian cukup tulis dia ini Chronotiron atau Chronopolah atau Chronolingga. Tidak perlu spesifikasi Chronotiron dengan pengatur, Chronotiron dengan penggiring, tidak usah. Ya cukup tulis Chronotiron seperti itu saja. Ayo yang mau bertanya lagi silahkan. Ini sudah jam 9.20. Kalian masih punya waktu sampai jam 10.10. Ya. Nah, kalau Kurna Dwi Lingga perlu dia jangan cuma ditulis Kurna Dwi Lingga saja, tapi tuliskan Kurna Dwi Samalingga atau Kurna Dwi Maya Lingga atau Kurna Dwi Samatra Lingga dan Dwi-Dwi yang lain jenisnya. Jelaskan dia masuknya jenis Dwi Lingga yang mana. Ya, pertanyaan yang bagus sekali dari temennya. Yang lainnya silahkan. Sudah ketemu belum filenya ini? Karena ada beberapa di kelas 8A tadi yang tidak masuk filenya di Moodle, tapi yang lainnya ada. Di sini apakah semua sudah bisa mendownload file tugasnya ini? Kalau sudah, ya bagus. Kalau belum, kasih tahu Miss saya belum bisa download atau Miss di file saya di Moodle saya tidak ada. Nanti akan Miss kirim lewat chat di sini. Moodle-nya akan selalu Miss pantau anak-anak. Semuanya ini ya, semuanya masuk. PPT-nya Miss upload di Moodle. Kok nggak masuk ya anak ya? Coba Miss lihat ya. Oh iya. Sebentar ya. Bisa tambahkan filenya dulu.
Sabar ya. Sudah miss up ya. Bisa kalian download. Oke, sudah miss up, silahkan kalian download.
Silakan dikerjakan. Kalau ada pertanyaan, silakan langsung ditanyakan mumpung Miss ada di sini. Jadi kalian tidak bingung lagi. Bertanya arti, boleh silakan.
Ya, mementiangnya itu artinya memetiang atau ibu saya. Ya. Tondene itu disuruh artinya. Tonden. Tondene disuruh.
atau diminta melakukan sesuatu, itu dia. Bagus, ada lagi? Silahkan. Ayo silahkan, ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, metalang itu kosong, tidak bawa apa-apa maksudnya ya. Terus welange itu dimarahi. Metalang kosong, tidak membawa apa-apa, dia pulang maksudnya. Welange itu dia dimarahi. Dari kata well itu marah. Mendapatkan akhiran awele dimarah, welange dimarahi. Ada lagi? Silahkan.
Nge-lab, ya nge-lab itu dari kata dasar lab yang artinya lepas. Oke, sudah ada yang masuk. Gracielo, sudah. David Stanley, sudah. Di subane itu kata dasarnya subeng. Mendapatkan di akhirannya dan juga awalan di. Menjadi di subane itu setelahnya. Belok-belogo itu dibodoh-bodohi maksudnya.
adanine itu kata dasarnya adalah adan.
Kafel, Miss cek dulu ya. Kafel. Mana ya? Oke. Adi Wira Kafel sudah masuk. Kenatan juga sudah. Waktunya masih 10 menit lagi anak-anak. Rania Rana juga sudah masuk. Ngemang itu memberikan. Ya. Masih 5 menit lagi. Kalau sudah, silahkan di-up langsung tugasnya. Ini sudah standby ngecek di Moodle ini.
5 menit lagi, silahkan. Langsung di up anak-anak. Tiga menit lagi. Batas waktunya 10-10 ya. Kirsten. Abigail sudah. Sharon sudah. Kezia sudah. Graciela sudah. Nelly sudah. 3 menit lagi cut off ya. Kalau sudah cut off, kalian nggak bisa ngumpul tugas nanti. Samuel, oke. Cornelius Hari, Fabio, Komang Dika, Daniel, Ethan, Nisan, Evelyn, Lakesha,
Silakan. Oke, waktunya sudah habis ya. Miss berikan kalian waktu sampai 10.30. Silahkan up tugasnya. Lewat dari 10.30 tidak akan bisa kalian up lagi tugasnya ya. Karena waktunya sudah habis untuk hari ini, kita akhiri dulu. Miss menunggu tugasnya kalian sampai jam 10.30. Oke. Untuk hari ini terima kasih. Ingat kumpul tugasnya, jangan sampai lewat dari jam 10.30 batas cut-off ya. Oke. Terima kasih untuk hari ini anak-anak. Semoga semuanya sehat, selamat istirahat. Kita bertemu lagi semester depan. Atau nanti pas remed. Ya. Selamat belajar untuk PAS. Semoga sukses. Oke anak-anak, mari kita bahas soal LKS-nya, halaman 76 sampai 78. Nomor 1, Mister minta Keval, silahkan chat Mister apa jawabannya. Nomor 2, Mister David Stanley untuk ngechat jawabannya. Nomor 3, Mister minta Evelyn untuk chat jawabannya. Oke, silahkan. Keval, nomor 1 nak. Nomor 2 David. Nomor 1 kan boleh? Nomor 1 apa jawabannya Keval? A, 1 dan 2. Oke, thank you Keval. Oke, nomor 1 jawabannya Keval adalah A, itu sudah tepat. Jadi faktor penyebab keragaman masyarakat Indonesia ditunjukkan oleh angka. Jadi nomor 1 dan 2 itu adalah faktor penyebab keragaman gitu ya. Jadi perbedaan kondisi geografis dan letak strategis wilayah Indonesia itu merupakan faktor pendorongnya. Nah, kalau nomor 3 dan 4 itu adalah faktor penghambat. Ya, oke, good job Keval. Nomor 2 David, oke sudah dijawab A. Kemajemukan bangsa Indonesia tidak hanya dilihat dari beragam suku bangsa, tetapi juga terlihat dari keragaman agama yang dianut. Sikap yang dapat dikembangkan untuk menghadapi keragaman tersebut adalah A, benar mengedepankan sikap toleransi di lingkungan masyarakat. Oke, 3 Evelyn. Oke, 4 Mister minta Sharon untuk chat Mister. 5 Kezia. 4 Sharon, 5 Kezia, 6 Meli. Ya, 4 Sharon, 5 Kezia, 6 Meli. Oke. Lanjut ya. Tadi sudah nomor 2, nomor 3. Evelyn sudah menjawab. Jadi saat ini jenis profesi sesuai gambar. Nah, kalau kalian lihat gambar tersebut, Mister juga tidak bisa memastikan bahwa itu adalah profesinya apa. Tapi yang pasti adalah itu adalah profesi yang menunjukkan profesi di masyarakat modern. Kenapa di masyarakat modern? Karena ditunjang dengan peralatan modern, setelah itu bagaimana dia mengembangkan skill profesinya sesuai dengan menggunakan teknologi-teknologi yang baru. Ya, jadi ada perpaduan antara ilmu pengetahuan dengan teknologi barunya. Ya, jadi nomor 3 itu jawabannya yang paling tepat itu adalah C. Penerimaan perkembangan ilmu pengetahuan. Ya. Oke. Jadi kamu meningkatkan skill itu kan karena ada ilmu pengetahuan baru gitu ya. Jadi penerimaanmu akan ilmu pengetahuan gitu ya. Jadi nomor 3 itu adalah C. Nomor 4
Pak Tino merupakan warga pendatang di kota Jakarta yang berasal dari Medan. Ia memilih bertempat tinggal di lingkungan yang mayoritas warganya berasal dari daerah yang sama dengannya. Tindakan Pak Tino menunjukkan sikap benar D ya, primordialisme. Primordialisme itu adalah sikap atau pandangan yang memegang teguh gitu ya, memegang teguh tradisi, adat istiadat gitu ya, atau segala hal yang berada dari lingkungan pertamanya dia atau lingkungan asalnya dia gitu ya. Itu primordialisme ya. Nah, kalau rasisme itu merasa seseorang merasa rasnya adalah yang terbaik dan yang superior gitu ya, sedangkan ras yang lain itu di bawahnya. Nah, itu akan muncul sikap rasisme gitu ya. Nah, kalau stereotype itu yang B itu biasanya kita ini adalah orang yang memberi suatu pandangan ke orang lain melihat dari lingkungannya dia gitu ya. Jadi misalnya contohnya kayak gini kalau yang stereotype ini. Misalnya kalian melihat anak yang berada di lingkungan yang kumuh gitu ya. Nah, terus kalian beranggapan pasti karena di lingkungannya kumuh berarti dia anak yang kurang pintar gitu. Nah, sedangkan kalau kalian lihat sebenarnya anaknya pintar, bukan tidak punya masalah dengan pembelajarannya gitu misalnya. Nah, tapi kalian mengejudge dia tidak pintar karena lingkungannya yang kumuh. Nah, itu adalah biasanya stereotype. Jadi kita memberikan pendapat atau pandangan ke orang lain dilihat dari lingkungan tempatnya dia berada. Gitu ya. Nah, kalau separatisme ini pandangan atau paham yang membuat ingin berpisah dengan kelompoknya gitu ya, separatis ini ya. Jadi makanya kalau kalian lihat pemberontakan separatis gitu, berarti dia ada pemberontakan yang ingin memisahkan diri dari suatu negara atau suatu wilayah gitu. Oke, nomor 4 jawabannya sudah tepat, D. Nomor 5 nomor 5 itu jawabannya adalah B, sudah tepat. Jadi etnik atau X1 itu pasangannya Y2. Oke. X2 ya, agama itu pasangannya Y1. X3 itu pasangannya adalah Y4, jadi profesi atau mata pencarian itu pasangannya di Y4, petani, guru, pedagang, dan perawat. Nah, X4 budaya itu berarti pasangannya adalah Y3. Jadi yang paling tepat nomor 5 itu adalah B. Oke, sebelum lanjut nomor 6, nomor 7 Abigail, nomor 8 Kertsen, 9 Samuel. 7 Abigail, 8 Kertsen, 9 Samuel, 10 Daniel. 7 Abigail, 8 Kertsen, 9 Samuel, 10 Daniel. Oke. Langsung di chat ya. Oke, sip. Oke, bisa lanjut nomor 6. Mira dan teman-temannya sedang melakukan kegiatan bakti sosial. Saat memasuki waktu ibadah, Mira izin melaksanakan ibadah. Tindakan yang sebaiknya dilakukan teman-temannya untuk menghormati Mira adalah, sudah benar jawabannya B, mempersilahkan Mira melaksanakan ibadah. Nah, ini Mr. Rasa tidak perlu dibahas panjang lebar, karena kita diajarkan toleransi antar umat beragama. Nomor 7. Perhatikan beberapa pernyataan berikut. Sikap tepat yang perlu dikembangkan dalam keragaman masyarakat ditunjukkan oleh angka. Nah, nomor 7 ini C. Ya, jadi jawabannya 2 dan 3. Jadi kalau 3 dan 4 itu adalah sikap yang membuat disintegrasi atau perpecahan malah ya, memandang kesederajatan kedudukan dan 2 dan 3 dan 4, 1 dan 4 itu adalah sikap yang menunjukkan bahwa dapat memecahkan
perpecahan gitu ya. Jadi membeda-bedakan budaya, setelah itu menganggap kebudayaan sendiri lebih baik dari kebudayaan lain. Nah, itu malah menimbulkan perpecahan. Jadi disintegrasi gitu ya. Nah, sedangkan kalau yang 2 dan 3 itu adalah sikap yang tepat yang perlu dikembangkan untuk mengatasi perbedaan kebudayaan gitu ya. Oke, itu dari nomor 7. Nomor 8. Oke, 9 tadi Mister minta Samuel. Ayo Samuel nomor 9 nak. Oke, nomor 8. Keragaman budaya dan potensi keindahan alam di Indonesia dapat menjadi daya tarik wisatawan asing berkunjung ke Indonesia. Dampak positif kondisi tersebut bagi perekonomian Indonesia adalah benar C ya, membuka lapangan pekerjaan baru. Oke, itu nomor 8. Oke, ada yang chat Mister, kenapa tidak jawabannya D Mister? Oke, nah kalau yang D meningkatkan investasi bagi asing, nah kalau kalian jawabannya esai itu memungkinkan. C dan D ini adalah jawaban yang memungkinkan pada saat terjadi peningkatan wisatawan asing yang berkunjung ke Indonesia gitu ya, atau ke daerah kita lah, ke Bali gitu anggap ya. Nah C dan D ini memungkinkan terjadi, tetapi yang paling tepat yang jadi dampak yang langsung kita akan rasakan adalah yang C, membuka lapangan pekerjaan baru. Kenapa seperti itu? Pada saat wisatawan asing datang, anggaplah ke Bali, gitu ya, banyak yang datang, maka peluang pekerjaan akan semakin terbuka. Misalnya kamu tour guide, kamu bisa buka usaha di tempat wisata yang dikunjungi yang ramai tersebut. Jadi dampaknya langsung kita bisa rasakan. Nah kalau investasi itu belum tentu. Bisa saja dia datang tapi belum tentu dia mau berinvestasi gitu ya. Tapi memungkinkan dia bisa berinvestasi. Jadi dari C sama D yang paling tepat adalah yang C. Karena dampaknya langsung kita rasakan. Oke, nomor 9. Oke, Mister belum terima jawaban nomor 9. Ada yang bisa? Ayo di chat Mister nomor 9. Nomor 9. Ada yang bisa? Langsung chat Mister. Oke, thank you Kenatan. Oke, thank you David. Oke, nah nomor 9. Jadi gagasan, setelah itu aktivitas dan artefak gitu ya. Jadi kalian diminta menentukan yang mana yang paling tepat untuk artefak gitu ya. Nah, jawabannya adalah yang D. Jadi rumah gadang, patung suku Asmat, Papua, sama Candi Arjuna. Artefak itu adalah peninggalan-peninggalan bersejarah ya. Oke. Nah kalau yang A gitu ya, tradisi kasada, tidak sinten, matesi itu adalah aktivitas. Oke. Kalau yang B itu lebih kepada gagasan atau ide, gitu ya. Nah, yang C tarik keca itu lebih kepada aktivitas. Jadi jawabannya paling tepat adalah yang D. Nah, nomor 10, peran dan fungsi keragaman budaya bagi pembangunan nasional yang ditunjukkan oleh angka. Nah, teman kalian jawab, oke benar ya. Jadi nomor 1 dan 2. Jadi peran dan fungsi keragaman budaya bagi pembangunan nasional yang tepat ditunjukkan oleh angka 1 dan 2, meningkatkan toleransi masyarakat, mengembangkan budaya nasional. Oke, nah sekarang masuk yang B, yang istilah dengan jawaban yang tepat. Nomor 1, Mister minta Fabio. Nomor 2, Rania. Nomor 3, tadi nomor 1 Fabio, nomor 2 Rania. Langsung jawab ya, langsung di chat, Mister. 1 Fabio, 2 Rania, 3 Moses. Oke. 4 Dika. Nah itu dulu. 1 Fabio, 2 Rania, 3 Moses, 4 Dika. Silakan langsung bisa tunggu jawabannya nak. Oke.
Oke. Nomor 1, Fabio. Nomor 4, Dika. Oke. Nomor 5 langsung deh, Graciela Rahel. Nah, nomor 5 Graciela Rahel. Wah, nomor 1 nggak ada yang gini nih. Nomor 1 yang bisa jawab boleh chat Mister ya. Nomor 1. Nomor 5 tadi Graciela Rahel. Nomor 1 Fabio, tapi Fabio belum ada respon. Oke. Nomor 1 yang bisa jawab silakan. Oke. Oke, thank you. Oke, nomor 1 sudah benar. Dalam masyarakat majemuk perlu dikembangkan sikap toleransi. Sikap tersebut diperlukan untuk mencegah terjadinya konflik atau perpecahan. Oke, sudah tepat. Nah, nomor 2. Tadi Rani yang mana ya? Oke, ini. Upacara tingkeban merupakan contoh kebudayaan dalam bentuk upacara adat. Nah, upacara adat ini kalau kalian jawab upacara adat, karena ini adalah jawaban singkat, tepat, tapi lebih tepat kalau kalian jawab nanti kalau pilihan ganda segala macamnya itu adalah aktivitas. Ya, dalam bentuk aktivitas. Jadi kan budaya tadi ada bentuk aktivitas, ide, setelah itu ya, ide atau gagasan, setelah itu ada artefak gitu ya. Jadi yang nomor 2 ini kalau kalian jawab upacara adat, oke benar, tapi lebih tepat kalau kalian jawab adalah berbentuk aktivitas. Oke. Nah, nomor 3, upacara Sakada Ngaben Daprambu Solo merupakan contoh keragaman budaya. Oke, sudah benar. Nah, nomor 4, Dika juga sudah jawab. Bangsa Indonesia terdiri dari atas beragam suku, bangsa, agama, dan budaya sehingga rentan mengalami konflik. Konflik atau pertentangan tersebut dapat dicegah dengan mengedepankan sikap toleransi dan menghargai. Oke, sudah benar, Dika. Good job. Nomor 5, oke, sudah dijawab. Titin adalah penjual baju dan aksesori toko online. Usaha bisnisnya menghasilkan keuntungan besar. Jenis profesi yang dilakukan Titin bergerak dalam sektor non-formal. Oke, sudah benar Graciela. Oke, jadi nomor 5 jawabannya adalah non-formal. Oke. Nah, sekarang kita lanjut yang kerjakan soal-soal berikut. Ya. Nomor 1, Kenatan. 2, Cornelius. 3, Carmen. Oke, 1 Kenatan, 2 Cornelius, 3 Carmen. Silakan di chat, Mister. Nah, ini agak panjang mungkin jawabannya. Nomor 4, Nisan. Nomor 5, Geratu. Loh, hilang langsung Nisan nih. Oke, nomor 4, kalau ada yang bisa jawab nomor 4 tolong info Mister ya. Oh, ada Nisan. Udah masuk lagi. Nisan nomor 4, Geratu nomor 5. Oke, silakan dijawab. 1 Kenatan. 2 tadi Carmen. Sudah? Belum? Sudah? Kenatan. Oke, Kenatan sudah jawab. Oke, mengapa sikap toleransi diperlukan dalam menyikapi keragaman di Indonesia? Jelaskan pendapatmu. Oke, karena sikap toleransi itu menimbulkan ya sikap yang menghormati dan menghargai perbedaan sehingga tidak menimbulkan terjadinya konflik. Oke, jadi sikap toleransi itu dalam perbedaan atau keragaman di Indonesia, karena ada sikapnya toleransi itu muncul yang namanya kita saling menghargai, saling menghormati perbedaan yang terjadi, gitu ya. Jadi
Karena hal tersebutlah, jadi toleransi antar kita itu menghindari terjadinya konflik sosial. Oke, nomor 2. Carmen, ini harusnya sudah ada jawaban. Atau nomor 2 yang bisa, silakan aktifkan audio. Oke, nomor 2 kalau ada yang bisa silakan aktifkan audionya, tuliskan pendapatmu terkait gambar tersebut. Nah, kalau gambarnya itu adalah kalian bisa lihat di sumbernya itu adalah Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral. Apa yang kalian bisa lihat dari gambar tersebut? Ayo. Apa yang bisa kalian lihat dari gambar tersebut? Ada yang bisa aktifkan audionya? Ada? Nomor 2? Atau Mister minta tadi Kezia, nomor 2 apa jawabanmu, Kes? Bisa aktifkan audiomu, Kes? Oke, Kezia, udah nulis dia. Jadi, oke, Kezia, oke, jadi yang terlihat adalah toleransi antar umat beragama, bagaimana saling menghargai, ya, jadi saling menghargai, hidup rukun. Oke, benar. Jadi yang terlihat dari gambar tersebut adalah toleransi umat beragama di mana mereka bisa saling menghargai, menghormati, dan bisa hidup rukun, saling hidup rukun. Oke, good. Nah, nomor 3, nah ini pasti juga nggak dijawab. Tapi Mister minta kalian chat ya. 1 aja, tuliskan tindakan menjaga kerukunan antar teman di lingkungan sekolah. Apa yang kalian lakukan untuk menjaga kerukunan antar teman di sekolah? Tulis aja semuanya, ayo. Mister minta semuanya chat Mister. Apa yang kamu lakukan untuk menjaga kerukunan di sekolah? Antar teman di sekolah. Oke, saling menghargai. Oke, ada yang lain? Ayo. Tidak membeda-bedakan, nggak bikin masalah, tidak membeda-bedakan. Oke. Nggak bikin masalah itu mungkin nggak ngomongin temennya, nggak ganggu temennya, kayak gitu ya. Ada lagi? Loh, kok tidak berteman? Enggak, bukan gini. Kamu bukan dilarang untuk berteman, gitu ya. Kamu tetap berteman, tapi bagaimana caranya dalam pertemananmu itu supaya rukun, gitu ya. Bukan berarti kamu nggak boleh berteman. Tidak membuat keributan, oke. Ada lagi? Nggak boleh marah kalau pendapatnya beda, ya. Oke, nah itu sudah kalian lebih dapat dari 3. Jadi kayak tadi, Mister rangkum dari jawabannya teman-teman kalian, ya. Harus bisa menghargai perbedaan, saling menghormati, bersikap adil, jadi tidak membeda-bedakan teman kalian, gitu ya. Harus sabar, tidak membuat keributan, harus sabar dalam menghadapi teman kalian. Oke. Nah, sekarang nomor 4. Apakah memungkinkan satu perbedaan pekerjaan masyarakat dipengaruhi oleh kondisi alam di lingkungan sekitar? Menurutmu benar atau salah pernyataan tersebut? Memungkinkan tidak pekerjaan itu dipengaruhi oleh kondisi alam di lingkungannya? Ayo, memungkinkan atau tidak? Jawab ya atau tidak saja. Nah, memungkinkan atau tidak suatu pekerjaan itu dipengaruhi oleh kondisi alam di lingkungannya? Mungkin, ya. Oke. Nah, berarti kalian sudah paham, jadi memungkinkan suatu kondisi alam itu mempengaruhi pekerjaan ya dari masyarakat di sekitarnya. Contohnya lah, paling sederhana misalnya dia tinggal di daerah pesisir pantai, jadi kemungkinan pekerjaannya adalah nelayan, ya, atau mungkin juga dia membuka tempat usaha yang berhubungan dengan
pesisir pantai gitu ya. Oke. Kalau di daerah tanah yang subur, ini ada lagi kasih contoh. Kalau di daerah tanah yang subur di pegunungan berarti bertani, Mister. Iya benar. Kalau di daerah yang subur biasanya pegunungan, daerah yang subur pegunungan itu biasanya bertani, buka perkebunan seperti itu. Betul. Nah, nomor 5. Apa manfaat kegiatan pada gambar bagi keragaman budaya di Indonesia? Nah, gambar ini adalah gambar keragaman budaya dilihat dari festival budaya gitu ya. Nah, ini adalah festival budaya. Nah, kalau kamu lihat diadakannya suatu festival budaya itu untuk apa? Oke. Atau kamu datang, misalnya kamu datang nih ke suatu festival budaya, kamu mau cari apa di sana? Boleh di chat, Mister. Ayo. Mau lihat kesenian yang berbeda, oke. Mau lihat kebudayaan yang berbeda, oke. Memperluas pengetahuan mengenai keragaman budaya, oke. Ada lagi? Oke. Nah dari jawabannya teman kalian ada 4 atau 5 anak yang menjawab. Jadi melihat kesenian, setelah itu atau kebudayaan, setelah itu supaya lebih luas pengetahuan tentang kebudayaan. Nah, tujuannya kalian datang ke suatu ya festival budaya itu tidak salah. Nah, itu dikategorikan adalah jadi gini, festival budaya itu mempunyai 3 tujuan utama. Pertama, yaitu mengenalkan suatu budaya. 2, melestarikan suatu budaya. 3, yaitu menarik wisatawan. Jadi menarik pengunjung. Itu 3 tujuan utama festival budaya. 1, memperkenalkan. 2, melestarikan. 3, itu adalah menarik pengunjung. Jadi kalau yang kalian sebutkan tadi memperluas pengetahuan, melihat kebudayaan lain, itu mungkin kalian tujuan yang pertama, mengenalkan budaya kepada generasi muda atau mengenalkan kebudayaan kepada orang lain. Kebudayaan kepada orang lain gitu ya. Nah itu tujuan festival budaya yang pertama. Yang kedua itu melestarikan kebudayaan. Yang ketiga jadi menarik wisatawan-wisatawan untuk melihat festival budaya tersebut. Nah itu tujuan dari festival budaya. Oke, itu saja yang bisa kita bahas hari ini. Ada pertanyaan tentang pembahasan kita hari ini? Tidak ada? Aman? Oh ini ada. Mister maksudnya investasi bagi asing itu apa? Ini yang mana ini ya? Yang pilihan tadi ya? Ini taruh Mister buka lagi. Investasi bagi asing. Oh ya, di nomor 8 pilihan ganda, benar dah. Nah, meningkatkan investasi bagi asing itu adalah sebenarnya juga dampak positif dari daya tarik wisata kita. Tetapi itu di nomor 8 ini kurang tepat karena ada bagiannya C, membuka lapangan pekerjaan baru. Jadi dampak yang langsung kita rasakan adalah yang C. Dampak lanjutannya atau dampak setelah itu memungkinkan terjadinya meningkatkan investasi bagi asing. Jadi orang asing atau wisatawan asing karena melihat satu pemandangan alam kita, kebudayaan kita begitu beragam, dia berinvestasi di daerah kita. Baik dia menanam modal di daerah kita atau dia membuka lapangan pekerjaan, jadi dia membuka usaha di daerah kita. Nah, itu adalah investasi asing namanya. Seperti itu ya. Oke, sudah jelas ya? Oke.
Oke. Ntar lu. Ini yang mana nih? Kesya mungkin bisa dijelaskan. Penugasan mandiri yang mana? Yang pluralitas ya, benar ya? Yang tokoh ya, benar yang tokoh, Kesya? Oh ya benar yang tokoh ya, benar KB2. Oke, cukup tulis alasannya saja. Nggak perlu tulis link dan sumbernya. Cukup tulis alasannya, tapi kalian baca dulu dari berbagai sumber dan kenapa tokoh tersebut dikatakan sebagai Bapak Pluralitas Indonesia. Nah, jawaban dari beberapa teman kalian yang sudah dikumpulkan itu sudah tepat. Ya, jadi nggak perlu ditulis sumbernya, tapi kalian baca. Bahkan ada yang bukan copy paste ya, maksudnya dari berita yang dia baca tuh dia rangkum, dia tulis di pendapatnya, ya nggak masalah. Oke, itu saja pertemuan kita hari ini. Sampai berjumpa di hari Kamis ya. Salam sejahtera untuk kita semua. God bless you. Sebelum kita mulai. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mulai belajar fisika Tuhan, berkati agar kami dapat mengerti apa yang ingin saya ajarkan Tuhan. Dan Mama tentu saudara, amin. Amin, thank you Cornelius. Oke. Sekarang Miss mau membahas kisi-kisi untuk nanti persiapan PAS kalian minggu depan, jadwal pasnya. Jadi hari ini Miss akan bahas kisi-kisinya. Seperti biasa, fisika itu akan digabung dengan IPA. Jadi nanti soalnya ada 15 soal fisika dan 15 soal IPA-nya atau biologi dan kimia. Semoga sudah terlihat di layarnya kalian. Nah, untuk fisika, dia terdiri dari 2 bab. Jadi 2 bab itu yang harus kalian pelajari. Kemarin sebenarnya kita sudah belajar tentang gerak lurus, hukum Newton, gaya, usaha energi, pesawat sederhana, sama tekanan. So, tekanan itu dia nanti masuk ke semester 2. Ya, untuk semester 1-nya kita membahas tentang gerak lurus, gaya, hukum Newton, pesawat sederhana, usaha dan energi. Jadi kurang lebih ini merupakan indikator soalnya, kisi-kisinya. Jenis-jenis gerak lurus. Jadi kalian harus sudah tahu itu. Gerak lurus itu ada 3, GLB, GLBB dipercepat, dan GLBB diperlambat. Kemudian ada jarak, perpindahan, kecepatan, percepatan. Ya, kalian juga harus sudah bisa membedakan mana yang namanya jarak, mana yang namanya perpindahan. Menghitung gaya yang bekerja. Menganalisa mana yang termasuk gerak dengan contoh hukum 1, 2, 3 Newton. Mengklasifikasikan jenis pesawat sederhana. Kalau tuas jenis 1 apa, tuas jenis 2 contohnya apa, kemudian bidang miring contohnya apa, lalu menghitung gaya kuasa pada tuas atau pengungkit, menjelaskan pengertian usaha, apa yang disebut dengan usaha, kemudian menghitung usaha, energi, jadi energi itu ada 2 nanti, energi potensial dan energi kinetik. Sehingga kurang lebih indikatornya seperti ini. Nah, kemudian kita masuk ke latihan soalnya. Nah, kita masuk ke bahas kisi-kisi pas fisika kelas 8. Silakan disiapkan LKS-nya, catatannya, atau kalau kalian mencatat, kalau kalian menyediakan khusus atau di oret-oret di LKS-nya, menambahkan catatan di LKS. Siapkan LKS, siapkan catatan, siapkan oret-oret. Kita latihan soal, kalian oret-oret, kemudian kalian jawab di chat box-nya. Itu yang pertama, kemudian yang kedua, nanti soal ini akan Miss kirimkan ke Moodle, sehingga tolong dijawab, dioret-oretkan, kemudian difoto lalu dikirim ke Moodle kembali ya. Kalau nanti Miss suruh ke T agak rempong nulis rumus-rumusnya, sehingga
dicatat aja atau ditulis saja di buku latihan. Buku latihan boleh, kertas HVS juga boleh, binder juga boleh, bebas. Yang penting jangan sampai hilang. Jadi ini kisi-kisinya, kita lanjut ke soal yang nomor 1. Oke, coba sebutkan masing-masing 2 contoh benda yang mengalami gerak GLB, GLBB dipercepat, dan GLBB diperlambat. Untuk lebih jelasnya sebagai patokan, silakan kalian buka LKS halaman 36. LKS halaman 36. Ya, kasih contohnya masing-masing 2. Silakan kalian jawab di chat box-nya. Kalau nanti yang dikirim di Moodle, ya Miss nilai sebagai tugas. Agar Miss tahu juga sampai di mana kalian paham. Oke, silakan komentar, kasih Miss jawabannya. GLB apa contohnya? GLBB apa contohnya? I'm waiting for all of you to answer this question. Mister. Ah? Miss. Kok tak?
kita lanjutkan. Maaf tadi ada beberapa hal yang harus Miss bahas dengan Mr. Robi. Oke, sudah ada di sini yang menjawab. Oke, ada Meli, GLB-nya benar. Samuel, betul. Meli, GLBB dipercepat, diperlambat, ya. Baru ada 2 ya, Meli sama Samuel aja. Kemana yang lain? Berarti kelas 8B, Meli sama Samuel. Jadi, sebutkan masing-masing 2 contoh GLB, GLBB dipercepat, dan GLBB diperlambat. Nah, sama seperti jawaban Meli dan Samuel, kalau misalkan dia GLB, dia contohnya adalah pergerakan jarum jam dan rotasi bumi, bisa dipakai itu. Kemudian kalau GLBB dipercepat, menuruni bukit atau menjatuhkan bola dari lantai dengan ketinggian tertentu. Ya. Lalu GLBB diperlambat, ada yang mengerem kendaraan, berhenti saat lampu merah, atau menaiki jalan tanjakan. Ya, kalau sudah, we next to the question number 2. Oke, Kenny berjalan sejauh 9 km ke arah utara, kemudian belok ke arah timur sejauh 12 km. Tentukan berapa jaraknya, berapa perpindahannya. Jarak dan perpindahannya berapa? Oke, diingat bahwa kalau jarak itu total semuanya, kalau perpindahan hanya perubahan posisi awal ke posisi akhir. Ketika dia ada arah, menggunakan arah, kalian tulis aja dulu. Penanda arahnya di orat-oret, ada utara, ada timur, ada selatan, kemudian ada barat. Kalau jarak, ini total lintasan. Kemudian kalau perpindahan, nah kalian harus gambar. Awalnya dia akan bergerak ke arah utara 9 km. Kemudian belok ke timur sejauh 12 km. Sehingga perpindahannya adalah dari posisi awal di sini ke posisi akhir di sini, jadi dia ditarik garis. Nah, itu perpindahannya. Bentuknya adalah seperti Pitagoras, sehingga untuk perpindahan dicari dengan cara Pitagoras. Silakan diorat-oret. Miss tunggu jawaban dari kalian. Kalau dia jarak, dia ditotalin semua.
Ya, sudah ada David, Abigail. Ya, benar. Kenatan, betul. Yuk, yang lain. Dioret-oret dulu. Baru ada 5 orang ini yang aktif. Belum panas nih semuanya. Baru ada Meli, Samuel, David, Kenatan, Abigail. Ya, jadi Miss lanjut aja, kita bahas dulu yang ini. Untuk total lintasan yang ditempuh yaitu sebesar yang ini 9 ditambah 12 sehingga hasilnya adalah 21 km, jadi dia tinggal ditambah saja. Kalau perpindahan dia jadi akar 9 kuadrat ditambah 12 kuadrat, 81 ditambah 144, jadi hasilnya adalah akar 225. Sehingga akar 225 yaitu 15 km. Sehingga akan tampak perbedaan dari hasil jarak dan perpindahan. Kalau jarak 21 km, kalau perpindahan yang dihasilkan adalah 15 km. Ya. Jawaban David, Kenatan, Abigail sudah betul. Kalau sudah, sekarang Miss lanjutkan. Nah, kita masuk ke nomor 3. Sebuah kendaraan mempercepat laju, itu maksudnya, jadi misalnya ketik di sana, kendaraan mempercepat lajunya dari 5 meter per sekon menjadi 55 meter per sekon selama 5 sekon. Jadi yang ditanya adalah berapa percepatannya atau acceleration-nya berapa di sini. Sehingga untuk mencari A, ini besarnya adalah delta V per delta T. Kalau sudah delta berarti dia ada selisih. V akhirnya atau kecepatan akhirnya dikurangi kecepatan awalnya dibagi dengan waktunya. Ya, silakan dicari berapakah hasilnya. Good. Kenatan, Abigail, David, ya betul.
Oke, yang lain. Masa cuma 3 aja, kemana anak-anaknya Miss ini, kelas 8B? Where are you ini, where are you? Atau tidurkah? Keisha, betul. Meter, satuannya adalah meter per sekon kuadrat. Oke, ada Keisha. Yang lain. Ya, jadi percepatan yang dihasilkan yaitu sebesar 10 meter per sekon kuadrat. Oke, Miss lanjutkan ke yang nomor 4. Diketahui terdapat 3 gayang bekerja pada suatu benda dengan arah ke kanan. Jadi dia ada 3 gaya, masing-masing 12, 8, dan 10, arahnya ke kanan. Jika massa benda 5 kg, maka percepatan benda yang dihasilkan itu berapa? Sekarang kita masuk ke rumus gaya. F sama dengan M kali A. Yang dicari adalah A-nya, sehingga nilai A sama dengan F per M. F-nya tolong ditotalkan dulu, baru dibagi dengan massanya.
Ya, satuannya meter per sekon kuadrat. Meli yang nomor berapa nak? Yang nomor 3 ya? Coba di screenshot ya. Oke, Miss kembali dulu. Oke, silakan Meli. Tunggu sebentar ya yang lain. Sudah ya? Oke, Miss lanjutkan ya Meli. Oke, kalau sudah, Miss lanjutkan. Nah, ini masanya dijumlah dulu. Sorry, gaya maksudnya Miss dijumlah dulu, berarti 12 ditambah 8 ditambah 10. Oke, David, Nathan, Abigail, betul, Kesia, betul, dengan satuannya tidak Newton ya, tapi meter per sekon kuadrat. Sehingga dapat A-nya 6 meter per sekon kuadrat. Oke, any question? Kalau tidak, Miss lanjutkan ke nomor 5. Coba sebutkan satu saja contoh benda yang bisa dikatakan sesuai dengan hukum 1, 2, dan 3 Newton. Jadi kalian untuk referensinya bisa dilihat di halaman 43. Masing-masing satu saja contohnya ya. Satu contoh, Kesia. Oke, Abigail betul. Lanjutkan. 2 dan 3-nya. Kenatan benar. Oke, David. Benar. Ya, dilanjutkan hukum 2 dan hukum 3-nya.
Oke. Iya, Abigail. Kita mukul orang, orangnya balik mukul kita, benar. Jadi dia hukum 3 itu masuk ke versi balas membalas ya. Untuk hukum 2 Newton, mobil yang masanya lebih kecil, gayanya juga lebih kecil, betul. Oke, Nathan, makin dikit massa yang dibawa truk, makin besar. Ya, betul, David. Next. Oke, jadi di hukum 1, 2, 3 Newton itu sama seperti yang kalian buat tadi contohnya, atau di hukum 1 Newton itu dia lebih ke gerak GLB. Kalau dia memang diam terus, kalau dia memang bergerak tetap, dia akan tetap bergerak seperti jarum jam, rotasi dan revolusi bumi, kemudian motor melaju dengan kecepatan tetap 20 meter per sekon. Untuk hukum 2 Newton, contohnya adalah mendorong mobil mogok. Ketika kita pakai perbandingan mobil dan motor, keduanya dalam keadaan mogok, sehingga gaya yang lebih besar diperlukan adalah untuk mendorong mobil, karena massa mobil lebih besar. Sehingga semakin besar massanya, gaya dorong yang diperlukan juga makin besar, tetapi nanti gerakannya makin kecil. Itu ya. Kemudian hukum 3 Newton, terkait dengan kaki terasa sakit saat menendang pintu. Kalau kita kata siapa tadi ya? Kata Abigail, kalau kita nabok teman, ya udah teman balik pukul kita. Dia masuk ke sebab akibat, balas membalas. Ya, kata David, kalau memukul meja dengan tangan, ya udah tangannya jadi sakit. Itu sebab akibat. Oke, nomor 5 sudah. Miss lanjutkan ke nomor 6. Nah, jadi coba sebutkan jenis-jenis gaya, minimal 3 gaya yang kalian ketahui. Good. Ini yang tadi baru ngumpul, ya Meli. Hukum 1, 2, 3 betul. David, Abigail, Samuel, baru 1 gaya. Lagi 2 apa kira-kira Samuel? Oke, ada Samuel, baru bergabung ya Samuel ya. Oke, Nathan. Gravitasi. Ya. Oke, jadi gayanya kalau sesuai dengan klasifikasi, ada gaya sentuh dan ada gaya tidak sentuh. Kalau gaya sentuh itu bisa kalian rasakan gayanya, contohnya adalah gaya gesek, suatu benda bergesekan dengan lantai, gaya dorong, mendorong pintu, gaya tarik, menarik meja, gaya pegas, itu gaya sentuh. Kemudian kalau gaya tak sentuh, contohnya adalah gaya gravitasi, gaya yang menyebabkan kita bisa berdiri di permukaan bumi karena adanya gaya tarik, gaya listrik, gaya magnet,
Jadi gaya itu merupakan suatu interaksi. Dia bisa menarik, bisa melepas atau mendorong, bisa menarik atau bisa menolak. Jadi itu gaya. Ya, bisa harapkan ini sudah paham jenis-jenis gaya. Kita lanjut. Nah, masuk ke sini. Contohnya, kita masuk ke pesawat sederhana, jenis pengungkit. Ada beban, ada kuasa, ada lengan kuasa, lengan beban. Semoga masih ingat yang ini materinya. Oke, yang diminta adalah berapa besar gaya kuasa yang diperlukan. Jadi ini W-nya, ini LB-nya, kemudian ini LK-nya, dan ini gaya kuasanya. Untuk rumus pesawat sederhana yang pengungkit, W dikali LB sama dengan FK dikali dengan LK. Jadi yang diminta adalah gaya kuasa, sehingga rumusnya menjadi FK sama dengan W dikali LB per LK. Sehingga yang diperlukan adalah 800 dikali 40 dibagi 160. Coba dicari hasilnya. Oke, David, Kenatan, Samuel, Kesia, betul? Satuannya Newton, karena dia berupa gaya, jadi satuannya adalah Newton. Abigail, betul. Kayaknya yang jawab segini-segini aja ya, 7 orang. Ya, sehingga jawabannya untuk gaya kuasa yaitu 200 Newton. Oke, ini Miss anggap sudah bisa. Yuk kita lanjutkan. Nomor 8, masuk ke usaha, rumus usaha. Sandra mendorong sepeda dengan gaya 30 Newton sejauh 120 cm, maka hitung usaha yang dilakukannya. Untuk usaha dan energi, pelajari juga nanti energi potensial dan energi kinetiknya. Oke, untuk usaha dan energi, kalian bisa lihat di halaman 60. Oke, ini adalah F. Kemudian yang ini adalah S, tetapi ini harus dirubah ke meter dulu.
Sehingga untuk mencari usahanya tinggal dikali aja F dikali dengan S. Oke, David sudah ketemu dia. Yang lain? Abigail benar, Kenatan ingat satuannya adalah Joule. Oke. Jadi kalau misalkan 120 cm dibawa ke meter, dia naik 2 kali dibagi 100, sehingga S-nya menjadi 1,2. Nah, jadi W sama dengan F kali S, 30 dikali 1,2, dia hasilnya adalah 36 Joule. Ya, paham ya? Baiklah. Sampai di sini, any question? Jadi ini kira-kira kurang lebih seperti ini nanti soalnya. Mungkin Miss ganti angka, mungkin nanti juga ada beberapa teori, gaya itu apa, usaha itu apa. Mohon juga dipelajari itu. Pelajari apa yang sudah Miss berikan, bahan ajarnya lewat Moodle. Kalau ini sudah, Miss stop share screen-nya. Oke. Karena tidak ada yang ingin bertanya, tidak ada yang bertanya, Miss akhiri pertemuan hari ini ya. Baiklah. Oke, thank you Dika. Terima kasih anak-anaknya Miss. Tetap semangat ya. Miss minta sedikit lagi. Oke. Sedikit lagi kalian semester 2. Semoga kita segera bertemu. Biar tidak jenuh di rumah juga, selalu menatap layar komputer atau layar laptop. Terima kasih untuk hari ini. Selamat beristirahat dan selamat siang.